إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا معاشر الإخوان وأخواتي في الدين azakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan curahan limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam majelis yang berbahagia ini dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka pendalaman agama, yang dimana baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu basyirah, yakni satu kabar gembira bagi mereka orang-orang yang mampu melangkahkan kakinya di majelis ilmu. Beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mampu melangkahkan kakinya di satu jalan yang dimana langkahnya itu semata-mata karena menuntut ilmu agama, mencari ilmu agama, maka sahalallahu lahu, maka Allah pasti mudahkan baginya tariqan ilal jannah, jalan ke surga. Ini jaminan dari Allah lewat lesan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Allah pasti mudahkan bagi orang yang mampu hadir ke majelis ilmu, ke majelis taklim, yakni jalan untuk ke surga. Ya, jalan ke surga ini tidak semua orang mampu, tidak semua orang bisa. Ya, karena banyak orang yang tahu kebenaran, tapi berapa banyak dari mereka yang tahu kebenaran tidak mampu melaksanakannya. Banyak umat Islam yang tahu perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan mungkar, tapi berapa banyak dari mereka yang tahu itu masih berkubang di dalamnya. Ya, sehingga ada satu doa yang masyhur, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ya Allah, perlihatkan kepada kami ya Allah yang hak itu hak, yang benar itu benar. Warzuqna, beri kami rezeki yang berupa kemampuan ittiba'a, untuk mengikuti, untuk menjalankan, untuk mengamalkan kebenaran tersebut. Jadi kemampuan menjalankan, mengamalkan, mengikuti kebenaran itu rezeki dari Allah, yang dimana tidak semua orang
Ya, wa arinal batila batilan, dan perlihatkan kepada kami ya Allah yang batil itu batil, dan beri kami kemampuan yakni untuk menjauhinya. Enggak semua orang yang tahu sesuatu yang haram, sesuatu yang batil, pasti dia mampu menjauhinya. Tidak semuanya. Ya, ini mereka para yakni pezina, tatkala dia berzina, ya dia sadar betul bahwasanya apa yang dia lakukan itu berdosa. Ya, dia tahu kalau resikonya adalah neraka, tapi dia tidak mampu menghindarinya. Itu demikian. Jadi orang yang mampu hadir ke majelis ilmu, dimudahkan jalan ke surga, maknanya Allah akan berikan kemampuan yakni untuk menjalankan dari ilmu yang dia ketahui, baik itu berupa perintah yang datangnya dari Allah Ta'ala dan Rasulnya, ataupun menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu fadilah melangkahkan kaki di majelis ilmu, dan ini satu basyirah, satu berita gembira yang datangnya dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fid din azakumullah, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam, yakni syariatnya, ajarannya yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat. Dan rahmat ini tidak hanya untuk yakni umat Islam di masa Rasulullah, di masa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tapi juga untuk umat-umat akhir zaman, umat-umat setelah mereka, yakni setelah generasi yang baik para sahabat, tabi'un, tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in, yakni sampai umat beliau akhir zaman. Karena cintanya, karena sayangnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sebelum umat ini terjebak di dalam satu petaka, umat ini sebelum terjebak di dalam satu musibah, beliau sudah ingatkan, tidak ada satupun jalan kebaikan kecuali Rasul sudah tunjukkan. Tidak ada satu jalan pun yang dimana bisa menyebabkan yakni celakanya, yang bisa menyebabkan musibah bala bagi umat ini, melainkan Rasul sudah melarangnya. Karena cintanya, karena sayangnya kepada umat ini. Pernah beliau baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh bersama para sahabat. Setelah beliau sholat subuh, sa'idal mimbar, beliau naik mimbar, fakhatobana, maka beliau berkhutbah kepada kami para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau berkhutbah sampai zuhur. Begitu datang waktu zuhur, beliau fanazala, maka beliau turun dari mimbar. Kemudian sholat zuhur, beliau sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, sa'idal mimbar, naik mimbar lagi, fakhatobana, beliau berkhutbah pada kami. Jadi hatta ja'atil asr, sampai datang waktu asar. Ya, beliau fanazala, beliau turun. Kemudian fasalla, maka beliau sholat asar. Setelah sholat asar, yakni beliau naik mimbar lagi sampai waktu maghrib.
Jadi bayangkan habis subuh sampai maghrib, ya, di bulan Ramadan. Rasul ceritakan sesuatu yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Beliau ceritakan semuanya mulai dari masa beliau Rasulullah, ya, sampai akhir zaman beliau ceritakan. Kenapa? Karena agar umatnya bisa mempersiapkan diri ketika terjadinya sesuatu yang akan menjadi musibah, yang akan menjadi petaka bagi umat ini. Dan Rasul kasih tahu sebab-sebabnya, jalan-jalannya yang menyebabkan petaka, yang menyebabkan bencana. Dan bahkan Rasul juga berikan tahu, yakni jalan keluarnya. Tidak hanya petaka, sebab-sebab petaka dan terjadinya petaka, tapi juga Rasul kasih tahu, yakni jalan keluarnya bagaimana. Ini diceritakan semuanya. Sehingga ada seorang sahabat, a'lamuna ma'alimna, orang yang paling faham di antara kita para sahabat tentang peristiwa-peristiwa yang telah diceritakan Rasul yang akan terjadi dan pasti terjadi. Itu adalah orang yang paling hafal di majelisnya Rasul tatkala beliau berkhutbah waktu itu. Jadi Rasul ceritakan semuanya itu. Ya. Rasul ceritakan yang terjadi pada masa Rasul dan setelahnya. Satakunu ba'di khilafa ala manhajin nubuwah salasina sana. Nanti akan muncul kekhalifaan setelah aku wafat selama 30 tahun. Dan ternyata setelah Rasulullah diangkat khalifah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhu ajmain, kemudian yang kelima ini Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Cuma 6 bulan. Ya. Persis 30 tahun. Maka sahabat yang menyaksikan perkataan Rasul, walaupun Rasul sudah tidak ada, sudah wafat, menangis ini. Apalagi ketika itu Hasan menyatukan dua umat Islam yang berperang antara Muawiyah dan Ali. Menyatukan dua kelompok umat Islam, sudah melakukan pertumpahan darah. Ya. Ketika Hasan masih di gendongan beliau, Rasul mengatakan kepada sahabat yang lain, nanti ini cucuku yang menjadi penyatu dua umat Islam. Yang Hasan masih ada di gendongan beliau, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah beritahukan. Ini yang disebut berita nubuwah, yakni kisah cerita-cerita sebagai tanda kenabian, bahwasanya beliau itu nabi, beliau itu rasul, diberi wahyu oleh Allah sesuatu yang belum terjadi. Karena cintanya, karena sayangnya kepada umatnya, beliau kasih tahu umatnya, nanti kamu akan berpecah. Perpecahan kamu lebih banyak dari Nasrani, Nasrani lebih banyak dari Yahudi. Dan sebab-sebab perpecahan pun Rasul kasih tahu, ya. Dan bahkan jalan-jalan untuk keluar dari perpecahan itu Rasul sudah kasih tahu semuanya. Rasul kasih tahu fitnah akhir zaman, ujian akhir zaman yang akan menimpa umat ini. Macam-macamnya ujian Rasul kasih tahu semuanya. Dan jalan keluarnya Rasul juga kasih tahu. Ya.
Jadi tidak ada satupun permasalahan yang akan menimpa umat ini kecuali Rasul sudah memberitahukan, yakni kepada umatnya. Itu demikian. Dan di antara yakni bentuk kasih sayang beliau ini berupa wasiat, ya, yang beliau sampaikan sebelum beliau wafat. Wasiat yang ditujukan kepada para sahabat dan umat akhir zaman, ya. Dari salah satu riwayat dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, qala, berkata beliau, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Pada suatu hari Rasul sholat bersama kami. Setelah beliau sholat, thumma aqbala alaina, beliau menghadap kepada kami. Setelah menghadap kepada kami, fa wa'adana mau'idatan balighatan, beliau memberikan satu mau'idah, beliau memberikan satu nasihat, beliau memberikan satu ceramah, satu wejangan, yang dimana ceramah beliau, wejangan beliau itu sangat menyentuh, balighatan, sangat menyentuh hati, sehingga wadarafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub, sehingga mata ini meneteskan air mata, hati ini tergetar dengan apa? Nasihat Rasul, dengan wasiat Rasul tadi, ya, yang disampaikan oleh Rasul. Tergetar hati para sahabat, meneteskan air mata. Dan seluruh para sahabat yang hadir waktu itu merasakan satu perasaan yang sama, ya. Sehingga ada seorang sahabat yang mengatakan, ya, faqala qail ya Rasulullah, ya, akana hadihi mau'idatun muwadi'un famada ta'hadu ilaina. Ya Rasulullah, ka'anna hadihi mau'idatun, seolah-olah ini adalah satu nasihat, satu ceramah perpisahan. Engkau hendak meninggalkan kami. Jadi para sahabat ini semuanya yang hadir di situ merasa kalau Rasul hendak wafat, kalau Rasul hendak meninggalkan mereka semuanya, ya, itu demikian. Kemudian, wahai Rasulullah, apa yang engkau pesankan kepada kami? Apa yang engkau nasihatkan kepada kami? Dalam riwayat lain ada sahabat yang langsung bicara, ausina ya Rasulullah, kasih wasiat kami ya Rasulullah. Jadi langsung lafadznya pakai ausina, pakai apa? Kasih wasiat kami ya Rasulullah. Maka Rasul tidak menolak apa yang ada di perasaan para sahabat yang diungkapkan lewat permintaan wasiat tersebut. Ini menunjukkan apa? Betul-betul Rasul hendak meninggalkan mereka, ya, itu demikian. Maka Rasul berwasiat kepada para sahabat yang hadir pada waktu itu, ya, kalau khitabnya itu untuk para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maknanya untuk kita semuanya umat akhir zaman, kecuali ada penjelasan khusus bahwasanya ini khusus untuk sahabat. Kalau tidak, ini untuk kita umat akhir zaman. Dan pertanyaan sahabat itu jelas-jelas untuk apa? Sepeninggal Rasul, ya, maknanya ya Rasulullah, jika engkau meninggal
ya, atau sebelum engkau meninggal, tolong kami beri nasihat, beri wasiat agar sepeninggal engkau kami bisa berjalan dengan lurus, kami bisa melangkahkan kaki dengan benar. Itu demikian. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian untuk taqwallah. Ini wasiat Rasul sebelum wafat, wasiat Rasul pada haji wada, wasiat Rasul menjelang wafat. Itu yang pertama adalah taqwallah. Taqwallah ini adalah wasiat Allah yang diwasiatkan kepada Abuna Adam alaihi salam tatkala diturunkan dari surganya, dan juga wasiat-wasiat Allah kepada nabi-nabi dahulu, rasul-rasul dahulu dan umatnya, termasuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diwasiatkan oleh Rasul kepada umatnya akhir zaman sebagai bentuk penekanan dari firman Allah Ta'ala, fatazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Berbekalah kalian wahai kaum muslimin, kaum mukminin. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Allah perintahkan kepada hambanya yang ada di dalam kitab sucinya, maka hukumnya wajib, kecuali ada dalil yang memalingkan. Bisa menjadi sunnah muakkad, bisa menjadi sunnah. Maka perintah untuk berbekal ini adalah wajib, ya. Bekal apa? Ya, Allah perintahkan kita untuk berbekal. Bekal apa yang paling baik? Allah sendiri yang memberitahu. Allah zat yang maha tahu. Allah zat yang maha dari segala yang maha. Setelah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berbekal diri, kemudian Allah menjelaskan fa inna khairaz zad, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal dalam mengarungi kehidupan dunia ini adalah at-taqwa. Dikuatkan oleh baginda Rasul dalam wasiat beliau sebelum beliau wafat untuk umatnya akhir zaman. Usikum bitaqwallah. Takwa itu bahasa Arab, diambil dari kalimat waqayaki wikoyatan, dari kalimat wikoya. Maknanya apa? Sebagai penghalang, pendinding, pemisah, penghijab antara diri kita dengan azab Allah, antara diri kita dengan neraka Allah. Itu at-taqwa. Jadi yang membentengi kita dengan azab Allah, neraka Allah, itu takwa. Maknanya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau jelaskan, ittaqillaha khaisuma kunta wa'adbi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Maknanya apa? Jadikan penghalang, jadikan pendinding antara diri kalian dengan neraka Allah, dengan azab Allah di mana saja kalian berada. Ya, di tempat kerja,
kalau ada teman kita yang mau ngajak korupsi, ya, maka kita jadikan dinding, ya, antara diri kita dengan ajakan teman tersebut. Ya, kalau ada tetangga kita yang mengajak kita berbuat maksiat, berbuat dosa, maka kita jadikan pendinding, penghalang, pembatas antara diri kita dengan dia. Kalau ada di dalam rumah tangga kita, anak kita, istri kita yang hendak mengajak kita, menyeret kita ke neraka, maka kita kasih hijab, itu takwa. Sehingga sebagian ulama mendefinisikan takwa itu biimtisali awamiri wajtinabin nawahi. Takwa itu melaksanakan segala apa saja yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Karena itu yang bisa mendindingi antara diri kita dengan azab Allah, antara diri kita dengan neraka Allah. Ya, hanya itu. Oleh karena itu Rasul katakan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada, ya, di mana saja sudah, ya, di dalam rumah tangga kita, di masyarakat, di mana saja, itu demikian, ya, dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ini wasiat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat akhir zaman, yakni yang pertama adalah untuk senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan penghalang, pendinding antara dirinya dengan azab Allah, antara dirinya dengan neraka Allah, dengan yakni jalan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Oleh sebagian ulama, takwa itu yang menjadikan penghalang, pendinding antara diri kita dengan azab Allah, dengan neraka Allah, itu adalah ilmu. Maka bagaimana seseorang bisa tahu itu perintah Allah tanpa ilmu? Maka bagaimana orang itu bisa tahu itu larangan Allah tanpa ilmu? Tidak akan bisa tahu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu, dan jangan kalian ikuti wahai kaum muslimin, kaum mukminin, ma laysa laka bihi ilm, sesuatu yang kalian tidak punya ilmu. Inna sam'a, karena sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu nanti di hadapan Allah, di mahkamah Allah akan dimintai pertanggungan jawab. Di dalam ayat ini Allah melarang umat Islam melangkahkan kaki di dunia ini tanpa ilmu. Kenapa dilarang? Ya, karena jalan itu cuma dua, jalan dunia menuju akhirat itu cuma dua. Fama ba'dal haqqi illa dhalal.
Allah mengkhabarkan di dalam kitab sucinya, maka tidak ada setelah jalannya Allah, jalan Rasulnya, jalan kebenaran, jalan surga, illa dolal, kecuali jalan sesat, jalan neraka. Tidak ada alternatif ketiga, tidak. Jadi kita di dunia melangkahkan kaki menuju akhirat, jalannya cuma dua, ya, jalan surga atau jalan neraka, ya. Maka berjalan di dunia tanpa ilmu banyak tersesatnya, sehingga Allah melarang umat Islam untuk melangkahkan kaki di dunia tanpa ilmu. Dan Rasul, beliau bersabda, talabul ilmi fardhatun, menuntut ilmu itu fardu, wajib sebagai, yakni sebagai seorang muslim, seorang mukmin wajib. Ya, itu. Tanpa ilmu maka pasti akan tersesat. Tanpa ilmu pasti akan salah jalan. Itu demikian. Ya. Jadi sebagian ulama mengatakan pendinding antara diri kita dengan azab Allah, dengan neraka Allah itu adalah ilmu. Ya, dan konsekuensi ilmu itu adalah amal. Ya, karena ilmu tanpa amal itu jalannya Yahudi. Ya. Beramal tanpa ilmu jalannya Nasrani. Maka dua jalan ini yang setiap rakaat kita ini oleh Allah Ta'ala, yakni apa? Diperintahkan untuk berlindung dari dua hal ini. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdub, ya Allah jangan engkau golongkan kami Allah kepada al-maghdub. Ya, al-maghdub ini siapa? Orang yang dimurkai ini. Ya, yang dimana Allah perintahkan umat Islam untuk berlindung diri jangan sebagaimana al-maghdub. Kalau kita buka kitab-kitab tafsir, ulama-ulama ahli tafsir di situ menulis al-Yahudi. Kenapa Yahudi diabadikan sebagai al-maghdub? Karena mereka banyak ilmu, punya ilmu banyak, ya, tapi tidak diamalkan. Oleh Allah Ta'ala dijelaskan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi faham akan kitab sucinya sebagaimana dia faham akan anaknya. Ya, seperti saya punya anak 16, ada anak saya 1, 2, 3 bicara di balik tembok. Ya, saya ndak pakai jengunguk gini, saya tahu ini anak saya suaranya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 5, tahu. Yahudi itu tahu ini hak, ini batil, ya, ini bid'ah, ini sunnah, ini tahu Yahudi itu tanpa buka kitab suci tahu. Tapi apa sikap mereka terhadap kitab sucinya? Wa nabadu wara'a duhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dia lemparkan kitab suci itu di belakang punggung mereka seolah-olah mereka tidak tahu. Ya, ini diabadikan oleh Allah Ta'ala sebagai al-maghdub, orang yang dimurkai. Ya, orang muslim tidak boleh. Ini jalannya Yahudi. Kalau kamu tempuh jalannya Yahudi, kamu nanti akan dapat balak laknat seperti Yahudi. Karena dosanya sama, balaknya sama. Kenapa umat Islam terpecah belah, terkotak-kotak? Yang di zaman Rasul kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Kal bunyan yasuddu ba'duhum ba'dan, seperti bangunan yang saling menguatkan. Sekarang hancur lebur. Sekarang tercerai-berai. Ya. Sama Islamnya lain organisasi, salam aja enggak mau. Ya. Ini kepeduk enggak mau salam. Itu. Bahkan satu manhaj katanya sama-sama salafi, itu juga ya saling mentakhdir. Naudzubillah. Ya. Itu kenapa? Kenapa bisa terjadi gini? Karena ini jalan-jalan pendahulu kita ini kita lalui. Islam itu tidak ada satu jalan pun yang menyebabkan persatuan, kesatuan.
menjadikan satu tubuh kecuali Islam ini sudah anjurkan. Dan tidak ada satupun jalan yang menyebabkan perceraian, terpecah belahnya umat ini, kecuali Rasul sudah haramkan itu, sudah tutup itu, tapi dilanggar. Ya, ini dilanggar oleh umat Islam. Ini akhirnya surut dan mawaniknya itu, surutnya sudah terpenuhi, penghalang-penghhalangnya sudah tidak ada, maka pecahlah umat ini. Ini yang terjadi di tengah-tengah kita saat ini. Ya, kaum muslimin, kaum mukminin terpecah belah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pesankan kepada umat ini, khususnya umat akhir zaman, untuk bertakwa. Ya, ini wasiat Allah kepada Nabi dan Rasul-Rasul dahulu juga apa? Kepada umatnya untuk takwa. Karena ini salah satu jalan untuk membuntu, untuk membendung, untuk mencegah perpecahan. Takwa ini. Ya, ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad wassaynal ladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, nabi-nabi mereka, rasul mereka dan umatnya, wa iyyakum, dan termasuk pada kalian umat Islam dan nabi kalian, anittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Ya, kalau ini kita kedepankan, ya, syariat apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, ini kita kedepankan sebagai pembimbing kita yang mengalahkan hawa nafsu kita, ya, yang mengalahkan otak logika kita, maka kita akan dapat petunjuk. Maka kalau itu syariat agama ini kita kalahkan dengan hawa nafsu kita, kita kalahkan dengan otak kita, logika kita, maka yang terjadi seperti yang kita lihat saat ini. Ya, walaupun mayoritas tidak pernah menang, walaupun mayoritas tidak pernah berhasil memilih pimpinan, ya, itu demikian, tidak pernah menang walaupun mayoritas. Dan ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sudah ingatkan juga di dalam satu berita nubuah, ya, yang diriwayatkan oleh yakni sahabat Sauban radhiyallahu an. Berkata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-aqlatu ila qas'atiha. Hampir-hampir saja tiba waktunya kalian akan dikerumuni, dijadikan bancaan oleh umam. Umam ini jamak dari umat, ya. Jadi umat-umat maksudnya orang-orang kafir akan jadikan bancaan kalian. Kama tada'a al-aqlatu ila qas'atiha, sebagaimana orang mengerumuni, yakni apa? Qas'ah, yakni talam yang cukup 8 sampai 10 orang, qas'ah, ya, ini. Jadi mengerumuni makanan yang ada di dalam talam. Sahabat kaget, ya, ketika Rasul cerita itu umat Islam di puncak kejayaan. Persia dan Romawi sudah ketakutan menghadapi umat Islam, ya, itu demikian. Tapi kok bisa dijadikan bancaan, ya, ini bisa kalah, sehingga sahabat mengatakan, awamin kilatin nahnu yauma idin ya Rasulullah,
Apa sebab kami waktu itu minoritas ya Rasulullah, kok kami dijadikan bancaan? Jawaban Rasul mengagetkan, bal antum yauma idin katsir. Enggak, bahkan sebaliknya kalian waktu itu mayoritas. Ya, mayoritas, lakinnakum ghusa. Kalau di zaman Rasul minoritas bisa mengalahkan mayoritas, tapi akhir zaman enggak, mayoritas dikalahkan sama minoritas. Kenapa? Apa sebabnya? Rasul jelaskan, lakinnakum ghusa. Waktu itu kamu seperti buih, seperti ontok, ya, ka ghusa isail, seperti buih di atas air banjir. Kalau ada arus timur ke timur, ada arus barat ke barat, nah itu gitu. Ya, ini namanya Muslim, Muhammad, namanya Umar, Abu Bakar, Utsman, ya, tapi terseret ke arus timur. Otaknya otak sosialis, otaknya otak komunis. Kenapa? Keseret arus timur. Namanya nama Islam, keseret ke arus barat. Ternyata otaknya liberal, otaknya sekuler. Ya, ini yang otaknya ini takwa Quran Sunnah ini tidak ada, hilang ini. Akhir zaman itu yang otaknya Quran Sunnah itu hilang. Ya, ada Quran Sunnah tapi tidak lewat pemahaman sahabat, itu banyak itu. Ya, itu juga. Ya, nanti lebih rinci lagi, lebih dalam lagi. Ya, ini tentang wasiat Rasul yang lainnya. Ya. Nah, itu demikian. Jadi kondisi umat kayak gitu, walaupun Islam agamanya, tapi pemikirannya, ya, pandangan hidupnya ini tidak kepada Al-Quran, tidak kepada Sunnah, tidak sebagaimana yang diwasiatkan oleh Allah kepada para Rasulnya, yakni untuk takwa, menjadikan Al-Quran, menjadikan Sunnah Rasul ini sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari, untuk menjadi barometer, ya, itu demikian. Maka walaupun mayoritas, ya, kita ini umat mayoritas, tapi tidak punya hari libur, ya. Orang Nasrani yang minoritas saja punya hari libur, bahkan Yahudi yang super minoritas itu juga punya hari. Orang Islam punya enggak? Sehingga kalau Jumatan itu, ya, apa yang terjadi? Bilalnya sudah ngumumkan, ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yaktubu faqad laghawt ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Bilalnya sudah ngasih tahu, apabila imam naik mimbar, ya, sedang berkhutbah, jangan berkata cek, faqad laghawt, sia-sia Jumatanmu. Lah ini enggak ngomong cek tapi ngorok. Kira-kira ya apa kira-kira? Ya, masjidnya ada AC-nya, habis nguli, habis kerja capek, masjidnya ada AC-nya, dikipasi enak, ya, langsung amblas. Lah nek ngomong cek kayak sia-sia, lah nek bagaimana ini? Kenapa kok bisa terjadi gitu? Iya, karena ndak punya hari libur. Orang Islam itu kalau sholat duhur, sholat Jumat, ada sunnahnya namanya qailulah. Apa qailulah itu? Apa kira-kira? Turu sedelok. Loh, ini dipraktekkan orang barat kalau apa? Pas istirahat kerja mereka kasih tempat tidur itu. Itu untuk apa? Ya, secara kesehatan itu bagus sekali. Lah umat Islam ini disunahkan oleh nabinya kalau mau Jumatan, mau sholat tidur sebentar. Lah ndak punya hari libur, ya, ono sing nguli, ono sing nukang, becak, macam-macam, terus masuk apa? Masjidnya ada AC-nya lagi, wis amblas. Ya, khotibnya bengok-bengok wis gak krungu, wis ngorok krok kayak itu begitu.
Ya, mayoritas padahal ayo perjuangkan hari libur. Oh, jangan memperjuangkan lain nih kadoan. Ya, itu partai-partai itu yang anu itu ya, coba perjuangkan hari libur aja. Ya, yang atas namakan Islam itu isok ndak ketokan driji. Lo berani saya. Ayo nek isok sapa iki drijiku ketokan kok. Gak ngarai isok. Ya. Itu walaupun mayoritas kita kalah, apa yang disabdakan Rasul menjadi kenyataan. Maka nih milih pimpinan barang yo gak iso kalah terus, gak iso menang. Ya, sampean lihat ormas-ormas besar itu. Ya, kalau ndak liberal ndak ngarah jadi pimpinan. Ya, itu gitu. Iya. Sampean lihat sudah, kalau ndak liberal nggak ngarah nah, karena arus barat itu begitu kuat, ya itu. Nanti arus timur, jadi orang Islam dibikin begitu, ya. Nah, itu demikian. Ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pesankan, ya ini satu pesan. Masih ada pesan-pesan yang lainnya. Ini kemarin kebablasan sampai jam berapa ya? Akhirnya ini sampai jam berapa kira? Jam berapa? 5 menit lagi. Iya. Padahal ini hadisnya masih panjang. Ya, baru satu, baru takwa ini ya. Jadi wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat akhir zaman ya. Ini jadi yang pertama itu adalah at-taqwa. Ya, ada demikian. Di sini saya bacakan ya, kemudian wasam'i wa ta'a wa in kana abdan habasiyan ya. Ini. Yang kedua adalah mendengar dan taat kepada pemerintah. Ya. Mendengar dan taat kepada pemerintah. Ini ajaran nabi-nabi dahulu, ajaran rasul-rasul dahulu. Ndak ada nabi, ndak ada rasul yang ngajak berontak kepada pemerintah, itu ndak ada. Ya. Kalau kita tahu sejarah, kenapa Nabi Musa diuber-uber, dibantai, ndak dibantai sama Fir'aun dan bala tentaranya. Ya. Nabi Ibrahim ya. Jadi sampai dilemparkan ke dalam api oleh Namrud. Apakah Nabi Ibrahim, Nabi Musa hendak menggulingkan pemerintahan atau ngambil alih kekuasaan? Ya, jawabnya tidak. Nggak ada ajaran agama ini mulai zaman dahulu sampai sekarang untuk merebut kekuasaan, tidak ada. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengkhabarkan al-anbiya auladu allatin. Para nabi, para rasul, semuanya nabi dan rasul itu satu bapak lain ibu. Maknanya apa? Misinya satu walaupun syariatnya berbeda. Sholatnya nabi-nabi dahulu, rasul-rasul dahulu dengan sholatnya Rasulullah Muhammad ya, ini beda. Puasanya nabi-nabi dahulu dengan puasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga beda. Zakatnya nabi-nabi dahulu dengan zakatnya Rasulullah itu juga beda semuanya. Tapi misinya satu, yakni menyampaikan kalimat la ilaha illallah, bukan merebut kekuasaan. Ya, mengajak mentauhidkan Allah siapapun juga. Ya, tidak hanya kalangan orang awam, kalangan orang menengah, bahkan orang atas pun. Jadi misinya ini mengembalikan kepada
yakni tujuan manusia itu diciptakan. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka itu beribadah kepadaku, kecuali mereka itu menghambakan diri kepadaku, tidak lainnya. Ya, karena masa-masa Nabi dahulu banyak terjadi apa? Perbudakan manusia. Para penguasa itu menjadikan rakyatnya itu sebagai hamba dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Sehingga apa? Ajaran yang disampaikan oleh Rasul dahulu, Nabi dahulu itu yakni apa? Sangat bertentangan, sangat nabrak dengan para penguasa waktu itu. Ya, bukan apa, nabi-nabi dahulu itu punya apa, punya tujuan untuk menguasai kekuasaan, menjadi raja dan lain, tidak. Ya, jadi menyampaikan kalimat la ilaha illallah, jadi mengajak manusia kepada yakni tujuan diciptakannya manusia itu sendiri. Nah, itu demikian, ya. Nah, karena mulai zaman dulu sampai sekarang terjadi yang semacam itu. Ya, Rasulullah membacakan satu ayat kepada sahabat Adi bin Hatim. Ya, itu jadi mereka orang Nasrani itu menjadikan apa? Ittakhadu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Menjadikan rahib dan pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah. Sahabat Adi yang seorang mu'alaf dari Nasrani membantah, ya Rasulullah, kami baru saja dari Nasrani tidak pernah menjadikan apa rahib kami sebagai Tuhan selain Allah. Ya, ini. Terus Rasul jelaskan, ayuhilluna ma haramallahu fatuti'un, kalau pendetamu menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala kamu taati, na'am ya. Kalau mereka mengharamkan sesuatu yang dihalalkan kamu taati, na'am iya. Fatilka ibadatukum iyahum, itu bentuk peribadatan kalian kepada Tuhan kalian. Maknanya bikin hukum undang-undang saenak udelnya sendiri, nabrak daripada syariat itu sama dengan menjadikan Tuhan selain Allah. Ya, makanya kalau kita punya anggota dewan yang ngerti syariat, yang ngerti, tidak mungkin membuat undang-undang yang nabrak Al-Quran. Kalau itu kita taati sama dengan kita menjadikan Tuhan selain Allah. Taat kepada itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Agamanya nabi-nabi dahulu itu juga demikian. Ya, maknanya para raja-raja dahulu silakan jadi raja, silakan jadi penguasa. Ya, Islam tidak akan odik-odik kekuasaan kalian, tapi jangan sekali-kali bikin undang-undang yang membenturkan umat Islam kepada syariat Islam. Itu demikian. Karena apa? Kalau membenturkan itu sama dengan kalau kita taati hal-hal yang menselisih firman Allah, sama dengan kita menjadikan mereka itu Tuhan selain Allah. Loh, itu demikian. Ya, ini kalimat, makna kalimat la ilaha illallah itu demikian. Jadi ini ringkas saja, ya, sebetulnya masih panjang, ya. Barangkali sebelum kami akhiri ada pertanyaan. Kalau tidak ada tanya jawab, ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.